Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jasa sebagai guru hormat. Aku ada yang selalu mensupport banyak hal positif ya. Diseminasi budaya positif hari ini bersama Pak Yana Saudara Eskom Bapak nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sedikit membahas, mungkin ada lagi dari ibu-ibu Kalau bicara tentang kedisiplinan, yang ada di benak saya terbayang ada Depan kita berjalan, belum mulai melingkari badan, satu jari kiri, satu mata, empat jari kiri, kamu jari kanan. terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ratu Haji Tulis yang telah memaparkan bahwa ketika kita mendengar kata disiplin berarti kita akan terbayang hukuman. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ajis? Pak Ajis silakan. Ini mungkin silakan. Ya baik Bapak Ibu, nanti kita akan coba mereview seperti itu. Kita ada pembahasan dari guru kita, Bapak pendidikan kita, Bapak pengajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat yaitu kita sendiri yang mewajibkan intensitas kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kita tidak capai bahwa konsep disiplin, kewajiban penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda menurut Bapak pendidikan. Jadi artinya Bapak Ibu, ternyata kedisiplinan ini adalah di mana adanya kemerdekaan. Berarti kemerdekaan itu kita harus bebas ya, bebas dalam artian harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu, ada lagi dari pertanggungjawaban atau perang to legend itulah suatu menjadi sisinya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya ya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib lampu dirinya dari segala hak dan kewajiban. Itu juga dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran disiplin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Jadi kalau tadi Pak Oban mengatakan bahwa disiplin akan cenderung berpikir ke militer, disiplinan, pemaksaan. Ya. Nah, di sini ada apakah telah efektif kita evaluasi ke sekolah kita berkali. Kita flashback lagi ke sekolah kita dan jadi disiplin sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang baru 1-2 kali ya, akan melihat seperti apa di SMA 1 ya. Walaupun sebenarnya baru bulan pertama ini kita belum efektif mendisiplinkan. Kita baru membuka gerbang kita dan menyapa anak-anak kita pagi hari di rumah gerbang dan di sebelah kanan ya.
ada sebuah pertanyaan, apakah telah efektif? Ya, apakah masih perlu ditinjau kembali kedisiplinan sekolah? Mungkin kita butuh tanya jawaban. Silakan Bapak Ibu, walaupun satu soal saja, yang perlu banyak. Yang jelas bagaimana resepsi kedisiplinan ini kita akan tinjau secara teori dan di lapangan. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Leman. Di sini sedikit memaparkan mungkinnya apakah tadi apakah telah efektif, apakah masih perlu tinjau kembali tentang disiplin yang ada di sekolah kita. Untuk beberapa pertama yang alhamdulillah di sini kita sudah melaksanakan beberapa hal yang ada di sekolah. Namun dengan apa yang sudah terjadi pada saat ini, meskipun membawa beberapa orang, ketika kita lihat ini untuk masalah yang sudah kita sepakati saja, bukan untuk masalah sholat saja, ini yang wajib saja. Masalah sholat ini yang betul-betul harus kita maksimalkan kembali, karena ketika kita lihat di sore hari itu khususnya adalah yang sholat asarnya, di sini adalah untuk kegiatan yang kita maksimalkan sebagai kegiatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika sholat asar itu waktu anak sholat saja, ketika sudah koma itu barusan saja itu kan kita lihat ternyata ini masih luar biasa, belum tersentuh. Contohnya seperti ini, tadi saja ketika sudah koma ternyata anak-anak khususnya perempuan itu banyak yang di tempat makan gitu ya, atau di kantin itu luar biasa sangat penuh. Ketika kita lihat ke sana, ini apakah dia misalkan mereka itu sedang tidak melaksanakan atau tidak, kita belum tahu. Tetapi ketika kita lihat ternyata di sana itu, apakah misalkan itu perlu di sini ada kita paksa untuk melaksanakan atau tidak? Sepertinya kayak tadi kan dikatakan bahwa yang namanya disiplin adalah tadi bermasak. Tetapi ketika kita lihat di lapangan ternyata itu jauh berbeda Pak, jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Kenapa? Tadi saja seperti itu. Kalau misalnya kita paksa, tentunya tidak ada kemerdekaan. Tapi kalau misalkan dibiarkan, tentunya apakah mereka ada rasa atau tidak, kita belum tahu. Nah makanya di sini mungkin ini bukan hanya yang perempuan saja, yang laki-laki itu pas tadi mau sholat kita keliling di yang lantai 2 saja, ternyata anak-anak itu luar biasa yang disuruh oleh kita untuk turun saja itu tidak turun, tapi tidak masuk ke tempat sholatnya, tetapi belok kanan ke kaki seperti itu. Nah makanya ini sangat luar biasa Pak untuk yang tadi dikatakan ini untuk disiplin ini apakah di sekolah kita harus ada pemaksaan atau tidak? Karena kalau misalnya tidak dibilang, kalau kita bilang banyak anak itu ya seolah-olah mereka cuma akhirnya gitu maksaannya jadi meleleh seperti itu balik Pak. Nah ini untuk yang tadi pertanyaan pertama apakah adalah efektif, saya itu dulu, tapi di sini ini betul-betul tidak memanfaatkan masalah makna dari disiplin. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Ada Bapak Ibu, saya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi dari Pak Odan memang itu kenyataan yang ada di sekolah. Kalau ditanya apakah efektif atau belum 100%. Terus kan tadi ditanya apa sih mengenai disiplin? Memang di sana itu kan ada peraturan, ada tata tertib yang memang kalau tidak dilaksanakan pasti ada sanksinya gitu. Menurut saya memang di awal itu harus memang adanya seperti pemaksaan supaya anak mengerti bahwa ini tuh demi kebaikan mereka gitu. Nah lama-lama mungkin mereka pun akan terbiasa dan memang betul itu harus dari pribadi sendiri. Meskipun sama kita diberikan penjelasan atau lagi harus bagaimana, tempat-tempatnya kayak gimana, sanksinya apa gitu. Memang di awal itu memang harus selalu didorong, harus ada suatu paksaan gitu, supaya siswa-siswa pun lama-kelamaan dia jadi kebiasaan
Dan menurut saya disiplin itu adalah suatu kebiasaan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah dipaparkan gitu. Dan memang harus ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, seperti apa ya, tidak akan ada efek jerak gitu. Terima kasih luar biasa Ibu Rida yang memberikan paparan kalau kedisiplinan harus dilalui dengan aturan-aturan dan kemudian tadi katakan bahwa harus ada sanksi-sanksi supaya. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan sebelum saya menjawab melanjutkan. Apakah yang sudah disiplin hadir duluan atau sudah tadi duluan? Apakah menurut Bapak Ibu itu dikarenakan atas dirinya sendiri atau ada pengaruh paksaan karena ada aturan? Silakan Pak Guru, mungkin ada yang berkomentar. Silakan Pak Ibu Alis, boleh silakan Pak Ibu. Silakan. Apa-apa Ya, terima kasih. Yang saya lihat ini perkembangan disiplin yang kita terapkan di sekolah, seperti sholat ya, yang barusan dikatakan oleh Pak Yana. Yang kami lihat, yang saya lihat, khususnya mungkin anak-anak itu ada dua sih Pak. Ada yang memang sudah terpanggil, jadi mereka mungkin butuh. Sholat itu butuh, sudah bukan kewajiban lagi, tapi itu adalah kebutuhan mereka untuk menyehatkan rohaninya barangkali itu. Karena itu diawali dari kata disiplin. Jadi dengan disiplin yang diterapkan di sekolah, mereka dengan sendirinya dan pas masuk ke sekolah kita juga mereka sudah punya komitmen. Ya, jadi disiplin di sini menurut saya itu anak sudah berkomitmen dalam dirinya sendiri. Kalau saya ingin jadi orang hebat, saya harus disiplin. Nah, salah satunya disiplin yang diterapkan di sekolah ya harus diikuti. Nah, tadi pertanyaan Bapak, mereka yang sudah, ya maksudnya sudah terpanggil tadi itu, yang duluan sudah masuk atau yang karena alasannya karena dipaksa, atau memang sudah terpanggil hatinya. Nah, saya lihat 50-50 ya Pak, karena mungkin itu perlu proses. Tapi alhamdulillah sih sejak Bapak kepala sekolah kita masuk, untuk anak kelas 11 dan 12 mungkin ini sudah jadi budaya positif ya. Mereka sudah tidak terlalu dibimbing lagi gitu. Untuk anak yang baru, insya Allah dengan melihat kakaknya juga terbondong-bondong masuk ke indoor, mereka juga dengan sendirinya akan paham bahwa disiplin sekolah salah satunya itu. Nah, jadi memang seperti yang tadi dikatakan Ibu Dina, betul, anak itu memang dipaksa. Dan memang zaman sekarang kalau anak nggak dipaksa nggak akan hebat. Jadi dengan dipaksa, insya Allah jadi terbiasa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Alis. Ada lagi mungkin tadi Ibu mau mobil mau menambahkan harus sadar nih seperti itu. Lain. Apakah siswa yang sudah duluan hadir masuk sekolah itu sudah karena terpaksa ataukah karena takut adanya punishment kan harus ya yang hadir duluan yang tepat waktu Ini menurut pendapat saya Bapak seperti saya siswa yang lebih dulu masuk kelas atau lebih dulu melakukan suatu hal, misalnya masih jauh dari jadwalnya, misalnya itu sepertinya sudah timbul disiplin dari sendirinya. Karena apabila siswa itu yang masuk sekolah secara terpaksa karena takut atau ada sanksi, ya pasti kan mungkin waktunya Pak karena terburu-buru. Sedangkan kalau misalnya di awal itu sudah begitu dulu, mungkin karena memang sudah terbiasa banget dari awal. luar biasa. Terima kasih Bu Firna. Pak Firman mau menambahkan? Kalau silakan. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini semua harus berbicara. Silakan Pak.
mahasiswa yang ada itu karena paksaan. Paksaannya bisa dari paksaan dari sekolah atau paksaan dari orang tua atau dari keluarganya. Karena di sini menurut saya kedisiplinan itu sangat berpengaruh di keluarganya. Luar biasa Pak Iman. Terima kasih. Ada lagi Ibu mau nambah lagi? Baik Bapak Ibu, kita nanti jawabannya dari sini Bapak Ibu. Ini materi itu baru pembukaan ya Bapak Ibu ya. Belum masuk materi Ibu ya. Itulah pancingan-pancingan. Bapak Ibu kan sekolah ini konsentrasinya satu kedisiplinan. Padahal kita judulnya budaya positif disiplin. Ya. Kenapa saya memancing dengan kata disiplin Bapak Ibu? Karena kita tugas sebagai piket, sebagai JDS itu kan mendisiplinkan anak. Nah, pendefinisian ini saya arahkan tadi kemana arah definisi yang disiplin. Tadi Pak Ilman mengatakan yang datang duluan juga belum tentu disiplin karena ayah PR yang ngejaga di sekolah gitu kan, ngejaga di sekolah duluan atau memang orang tuanya masuk jam 6 gitu ya, akhirnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, materi yang hari ini insya Allah tidak terlalu lama Bapak Ibu, ya cukup 30 menit insya Allah. Di sini ada 6 hal yang harus kita pahami Bapak Ibu untuk semua Bapak Ibu. Ya, bukan hanya untuk saya pribadi, tapi saya harus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif. Ya. Jadi disiplin itu ada positif yang kita cari. Tadi kan ada disiplin, anak disiplin betul, tapi tujuannya macam apa? Tujuannya merasa takut adanya dari pihak luar dan sebagainya. Tapi yang kita bina adalah disiplin yang positif. Yang kedua, kita juga menilai dengan kebijakan universal, kita nanti bahas. Kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tadi Bapak Ibu tadi mengatakan Pak Beban bahwa itu harus ada hukuman. Seperti apa hukuman yang layak buat murid-murid kita? Apakah harus dibentak-bentak? Apakah harus dirangkul? Atau harus disuruh punah? Seperti itu. Hukuman seperti apa yang layak buat murid-murid kita supaya anak muncul rasa disiplinnya dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan dari faktor luar. Itu yang harus kita lihat. Yang ketiga, ketika melakukan aktivitas Bapak Ibu, kita juga harus melakukan keyakinan kelas dulu. Anak tidak akan disiplin kalau kita tidak memberikan keyakinan bahwa disiplin itu penting. Makanya kita yakinkan di kelas ketika Bapak Ibu mengajar, kita pun harus ada komitmen dengan anak. Ya, terserah mungkin caranya, yang penting secara positif. Apakah komitmen itu diambil dari luar atau tidak? Ya, itu nanti Bapak Ibu akan saya contohkan tadi. Nanti ada kesepakatan kelas yang saya sudah lakukan. Dan unik Bapak Ibu, ternyata apa yang di dalam benak pikiran saya tentang mendidik anak secara disiplin, ternyata anak berbeda keinginannya. Aneh Bapak Ibu. Nanti saya buktikan di video saya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ternyata kenapa ada anak yang disiplin, ada anak tidak disiplin? Ternyata ada anak yang sudah kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, ada juga yang perlu. Ya, mungkin saja yang tidak hadirnya terlambat karena ada kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Misalkan belum sarapan, ya, jangan dikasih uang jajan dan sebagainya. Kita nanti berat di poin. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Di mana kita posisi melakukan punishment kepada anak, di mana posisi kita melakukan peneguhan kepada anak. Disinilah nanti ada teori 5 posisi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, bulan depan malam, guys. Oke Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Ya, menurut teori Bapak Ibu, ini meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi teori ini meluruskan masalah miskonsepsi
konsepsi tentang makna kontrol dan kontrol. Yang pertama, biasanya idealnya Bapak Ibu guru hanya kontrol muridnya. Kita pengennya anak dan ditunjuk-tunjuk harus nurut, ya betul? Itu kebanyakan seperti itu. Tapi menurut Dr. William, beliau ternyata tidak sepakat. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya misalkan ketika ada anak yang kesiangan diberikan penguatan yang positif. Nah, bapak kan ulang teh, itu kan positif. Ada juga yang langsung memarahinya, mana yang cendernya? Nah, uang-uang kehabulan, ini barangannya mau pak? Seperti apa? Apakah itu langsung punishment seperti itu? Nah, yang baik untuk mendidik anak, ya, itu yang menurut beliau itu harus dievaluasi lagi. Nah, itu miss. Ya. Ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah mengembangkan karakter. Ayo oke, kan dulu ketika teh, jadi udah pulang atau mana hebat ya? Kita pikir teh banget. Itu udah pulang ke berangan lain. Nah, tapi itu sama juga lagi gini-gini aja adik-adik. Tapi berpikir, kita memikirkan kedua pahili, gitu kan? Ada penguatan, dia memberikan penguatan kepada anak didik yang mendisiplin tersebut. Apakah hal itu yang lebih baik? Nanti kita buktikan. Yang keempat, orang dewasa melihat untuk memaksa. Biasanya ketika feedback, mana masih jadi mulai asup ke perpustakaan, supaya kan pemaksaan kan. Padahal secara lahirnya belum tentu dia justru akan berakibat ketika pemaksaan dari orang dewasa akan menimbulkan berontak bom pada dirinya bom waktu. Suatu waktu nanti akan meledak dengan dahsyatnya. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit lanjutkan mengenai teori atau bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang biasa tadi kita pikirkan kepada pendekatan teori kontrol. Ini pendapat Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin berubah perbaiki cara-cara maka tidak perlu mengubah rangka ajaran. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin anak kita disiplin, maka kita harus merubah diri kita sendiri. Ya, ibarat kalau bapak-bapak ya narik kabudaknya ngarokok, ya pulang ngarokok, balik ngarokok, bapak katanya, apakah itu yang akan terjadi? Anak akan menurut, maka ubahlah diri kita sendiri. Kita ini gitu ngarokok ya, Pak hadisnya. Alhamdulillah saya juga sudah dulu pernah selebihnya tidak. Nah Bapak Ibu, ada teori lagi simulasi respon dan teori kontrol, di mana ada realitas kebutuhan kita sama. Secara stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Antara anak dan antara guru kita kan kebutuhan berbeda. Ya, itu nggak berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu secara stimulus. Tetapi secara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya apa? Artinya setiap anak manusia punya kebutuhannya masing-masing. Dan seluruhnya Bapak Ibu,
kita nanti lihat di film. Oke Bapak Ibu, saya sedikit menunjukkan, izin Bapak Ibu menunjukkan sebuah kegiatan yang dilaksanakan yang saya sudah lakukan. Maaf, linknya tadi terputus sehingga saya harus buka di file drive saya. Jadi maaf. Mudah-mudahan tidak lewat video, insyaallah. Dan mudah-mudahan ini juga menjadikan motivasi buat Bapak Ibu ketika pertama kali belajar kita melakukan keyakinan di kelas dan kesenangan di kelas ya, minimal belajar di kelas. Mohon maaf, sedikit saya ya saudara saya Bapak Ibu, ketika saya masuk ke Bapak Ibu kelas, melaksanakan kesepakatan kelas dengan menggunakan Google Doc. Jadi anak-anak kali untuk mengisi masing-masing tiap orang dengan handphonenya kesepakatan masih mau seperti apa, dan yang belajarnya juga seperti apa. Bahkan pengen pembelajaran saya pengen cara seperti itu. Inilah ketika saya mencoba membuat kesepakatan di kelas. Anak-anak mengetik sendiri, ya kesepakatannya, disiplin waktu, kemudian boleh bawa air minum dan sebagainya. Ternyata anak-anak dan mereka mengisi di Android-nya masing-masing. Setelah mengisi, baru dilakukan kesepakatan bersama. Setuju atau tidak, semua kelas baru. Nah ini aturan kesepakatan. Jadi ketika kita komitmen, jangan ada yang terlambat, bisa sepakat. Mereka lah ke depan masuk ke dalam. Ya, saya dan itu salah satu kesepakatan kelas Bapak Ibu dengan siswa sehingga kita melaksanakan pembelajarannya enak dan ternyata setiap kelas itu berbeda-beda. Ya, enak kalau kita kesepakatan kelas. Kalau saya sudah masuk duluan, anak yang di belakang saya tidak boleh masuk. Itu kan keinginan anak. Bahkan anak juga meminta Pak, tolong mengajarkan.
ada satu kelas yang tidak boleh teriak-teriak. Ya. Saya juga baru bilang Bapak Ibu ketika anak memberi kesepakatan, Pak, tolong di kelas ini jangan teriak-teriak. Maka sakit pelan-pelan, anak pasti enak. Bapak Ibu ternyata anaknya dia agresif di kelas itu, tapi ketika dia minta tolong Pak, jangan teriak-teriak. Jadi anak itu jadi konsentrasi malah teman-teman. Masa diterus-terus kenapa? Terus-terus ke mama cenah. Jadi asuh kok. Saking asuh kan nundukan. Ya, karena kenapa? Dia sudah jenuh dengan maaf ya Bapak Ibu saya. Dia sudah jenuh dengan begini ya. Jadi anak itu bergejolak di kelas. Makanya ketika ke sekolahan, tolong ada kejadian misalnya saya ingat dicatat untuk kelas ini harus ada. Tapi ada satu kelas lagi, Pak, bukan singkari sudah kawawan, oke. Ada, jadi ternyata Bapak Ibu kita itu tidak bisa serta-merta bahwa ngajar itu sama 12 kelas itu dengan pola yang sama. Dengan kesepakatan kelas kita akan tahu bagaimana anak-anak diajarkan seperti ini. Nah, ini akan muncul jiwanya itu nilai-nilai kebijakan, kebajikan yang baik. Kenapa? Munculnya ketakwaannya dan keyakinan ketika kita pelan-pelan itu. Bahkan satu kelas lagi Pak, pokoknya setiap pembelajaran doa minimal. Bukan hanya pembelajaran jam pertama saja doanya. Saya sampai kaget Bapak Ibu, karena kesepakatan itu di jam terakhir Bapak Ibu. Sebelum mengajar, doa jelas jam terakhir nama. Ya, kenapa? Karena ada nilai kebajikan yang ditanamkan di anak tersebut. Apa? Takwa. Saya juga merasa jadi, wah, pada diri. Bapak Ibu, suara adzan sudah berkumandang. Kita beri tahun depan atau besok. Ya. Mudah-mudahan kesempatan ini walaupun nanti akan terpotong, akan selesaikan dulu Bapak Ibu. Saya sampai closing dulu, nggak apa-apa, izin. Ya, saya buat dulu aja dulu, nggak apa-apa Bu. Masalah ngerekap tenang 1 jam bisa ini. Tetapi saya ingin tamat dulu. Baik. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini dengan gaya saya. Karena kalau secara CGP Bapak Ibu itu 2 jam tidak cukup. Kenapa saya melakukan dengan gaya saya, dengan yang saya alami menjadi kurikulum, menjadi tim IT, dan sekarang mata pelajaran informatika menjadi ekonomi. Karena judulnya digital marketing. Kalau selama ini saya mengajarkan pemrograman ke anak-anak, itu anak-anak sekarang ya pelajaran IKJ fisika, betul matematika, tapi lo dibina. Nah, pas obatnya informatika, apa bapak dia hari itu gay. Nah, saya akan terus menggali keingatan. Tadi sudah ada ketakwaan, kemudian masalah kemandirian. Ternyata Bapak Ibu, yang saya tidak prediksikan ketika anak suruh membuat kelompok, membuat sebuah proyek, ternyata anak-anak harus lebih sekarang aktif, khususnya di kelas 12. Saya mengajar di kelas 12, anak dulu untuk mengekspresikan diri, mengerjakan ekspresikan diri dalam mengerjakan tugas. Sehingga saya memberikan tugas satu kelompok tugasnya berbeda-beda. Karena satu korban anaknya berbeda-beda, yang ada yang pakai mulut, ada yang bawa mulut, ada yang jadi saya belajar ketika di CGP, kan CGP silakan pakai PPT boleh, infografis boleh. Ternyata saya terapkan di depan aja, itu anakku bisa mandiri, aku ada resep agama, mau gambar, tapi masuk kemudian. Jadi tidak serta-merta bahwa apa yang kita inginkan anak misalkan berhitung hiji tambah hiji 2 itu kan hiji tambah hiji tidak selamanya 2. Kayak silakan hiji tambah hiji tambah hiji 2, hiji tambah hiji itu mungkin kita dan ada hiji tambah hiji kosong. Ya. Kenapa saya ajarkan seperti itu? Karena saya berhubungan dengan kehidupan. Kalau hiji tambah hiji sama dengan hiji adalah
kita punya masalah satu, ya, maka kembalikan maka kembali tidak jadi saya menghubungkan materi ini dengan logika maksud kepada salah yang diciptakan biji itu kok biji tambah biji nol itu saya hubungkan. Kemudian Bapak Ibu, ketika saya juga diterapkan di anak ini juga berdarah kritis. Ternyata kalau kita pancing, bukan kritis. Bapak Ibu boleh pancing. Kenapa saya gayanya? Mohon maaf, ketika presentasi lebih baik ibu-ibu aja, Bapak Ibu yang berbicara, karena akan keluar ide-idenya Bapak Ibu kan daripada kita peserta itu melihat mendengarkan saja, itu akan takut. Nah itu adalah nilai-nilai. Nah nilai-nilai ini ada beberapa teori di mana nilai ini ada yang peduli, bersifat teori. Di antaranya tadi saya menggunakan teori profil organisasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apabila kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar atau lingkungan, atau dari dorongan yang lain, ya terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya, anak datang duluan, tapi tidak bukan atas diri sendiri. Ya, tadi itu ada dorongan, misalkan ayahnya karena orang tuanya yang harus duluan masuk kantor. Ya, itu kan Bu, Bapak, saya rasakan anak saya masuk jam 7, pengen setengah 7 di sekolah. Anak saya jam 7.30 masuknya. Pas ke sekolah tidak ada siapa-siapa, belum ada gurunya. Itu kan karena dorongan kita, karena kita yang mau bawanya. Akhirnya kan maju Bapak Ibu. Wah ya, jangan lama-lama tuh membuat saya setengah 7 masuk kali setengah 8. Ya, akhirnya ada protes. Nah, bagaimana kita harus melakukan menghindari dorongan-dorongan itu yang dari luar, ya, Bapak Ibu? Atau apakah kita harus memberikan sebuah hadiah? Nah, yang datang duluan dikasih hadiah, apakah harus seperti itu? Itu juga harus menjadi evaluasi, Bapak Ibu. Nah, dari buku yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu ya. Ini buku dari Diana Rosen ya, bukunya Restructuring, Bapak Ibu. Nah, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengetahui perilaku anak kita, murid-murid kita. 1, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Tadi Pak ya, dokter apa belana, ya, gara-gara sih dihukum, sih bapak apal, sih ibu apal bahwa saya terlambat. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Ayo oke, ya, pengen dikasih imbalan, sok panggerana tapi kasih imbalan, ya, dari orang lain, ataukah dari kita, ataukah kita rajinnya karena imbalan, penghargaan. Dan kita juga suka mengadakan kan lomba kebersihan, apa bersih, ya, aja dinilai, pas dinilai bagus. Ini karena mendapatkan imbalan, ya. Yang ketiga, menjadikan orang mereka ingin menghargai dari diri sendiri dan nilai-nilai mereka percaya nilai-nilai dari diri sendiri. Nah ini yang menjadikan kita harus dorong dari ibunya kebutuhan diri sendiri. Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah sama hukuman dan konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi apakah sama? Tidak, ada samanya. Konsekuensi, akibat, sama tidak? Berarti beda. Sepakat beda bu? Beda biru. Hukuman, mana tadi terlambat, kita dihukum atau konsekuensi? Konsekuensi dari aturan hadir, misalkan dia hadir jam 7.30, aturannya kan jam 7.30 tidak boleh masuk, datang jam 7.30.
Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau misalkan harus ada Ya, berarti kalau hukuman apa? Berarti tadi konsekuensi. Jadi bedanya apa Bu, hukuman dan konsekuensi? Ya. Kalau hukuman itu seperti kita balik yang diterima, melakukan kesalahan. Kesalahan, ya. Kalau konsekuensinya, misalnya kita mau berangkat jam 6.10 dan yang konsekuensinya kamu akan terlambat. Seperti itu. Akibat mungkin Akibat. Ya, jadi bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang membedakan hukuman, apakah kasusnya satu? Tadi saya ceritakan, anak datang jam 7.30. Di aturan anak yang lewat jam 7 tidak bisa masuk jam pertama. Oke, dia datang jam 7. Itu dihukum atau konsekuensi? konsekuensinya itu dihukum gitu kan. Sanksi. Ya, siap. Dari konsekuensi yang tidak dijalankan. Nah, konsekuensi tersebut maksudnya kesepakatan jika terjadi ini hukumannya. Baik. Terus restitusi sendiri ya solusi untuk agar tidak terjadi hukuman dari konsekuensi yang sudah disepakati. Ya. Menurut saya mah. Ya, mana boleh beli barang ngomong kritik. Pakar hukum PPKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya secara pribadi dengan melihat kondisi yang ada di sekolah kita, pada dasarnya kurang sependapat dengan adanya hukuman gitu ya, ataupun pengadilan. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yana, kita tahu ketika adanya hukuman atau penghargaan yang datangnya dari luar, itu berarti tidak mendatangkan keyakinan yang ada di dalam diri ini. Jadi self disiplinnya itu tidak ada. Kalau kita berbicara masalah reward ataupun punishment. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang diterima atau yang sudah ditentukan dalam sebuah aturan. Konsekuensi ketika seseorang melakukan orang lain, ketika melakukan suatu kesalahan, dikaitkan melakukan sesuatu, konsekuensinya apa? Itu juga pada dasarnya kurang bagus. Bagus itu adalah institusi. Jadi ketika kita bertemu atau berhadapan dengan seseorang yang melakukan suatu kesalahan ataupun di luar kebajikan, maka kita kembalikan lagi sehingga kita berikan kembali sehingga anak itu bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus kita yang harus menyelesaikan permasalahan. Jadi mungkin bisa jadi anak memiliki kepercayaan diri untuk bisa menghadapi permasalahan kita tanpa kita membuat anak itu bertanggung atau kita membuat anak itu bertanggung. Itu yang bisa saya sampaikan karena bagaimana itu sama seorang pendidik karena sekedar menuntut para anak itu pada dasarnya anak itu semuanya sudah punya polanya masing-masing sejak dahulu. Kita tugasnya hanya mengembalikan pola anak yang baik, sementara pola anak yang dalam tanda kutip tidak baik kita sampaikan. Pada dasarnya anak dalam dirinya sudah tertanam pola yang tidak baik itu, tetapi kita sebagai seorang pendidik menyamarkanlah gitu apa yang memang kurang baiknya dalam diri anak, tapi kita lebih memunculkan sesuatu hal yang baiknya. Mungkin itu yang menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik yang memang sesuai dengan filosofi pendidikan diajarkan. Itu mungkin Pak Yana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aris, luar biasa yang telah memberikan tanggapan. Bapak Ibu izin saya buka dulu. Sama sampai Bu.
Bapak Ibu terakhir wajar kok. Baik Bapak Ibu, izin sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu, betul tadi dari 3 ini hukuman konsekuensi yang terbaik memang restitusi. Kenapa? Karena ada pemecahan kesalahan. Kalau hukuman itu sudah terkait dengan aturan. Ketika kesiapan itu pasti tidak boleh masuk. Tapi kalau konsekuensi ya akibat tadi Bapak Ibu katakan akibatnya tidak bisa masuk, bukan kehukumannya. Konsekuensi. Tapi yang terbaik adalah restitusi. Karena nanti akan digali. Kunaon anak uang diulik semua dikumpul, ditanya kunaon masuk jam 7.30, alasannya Pak, dah ABT pun biar ke rumah sakit dan kredit sana. Kira-kira akan dimasukkan atau tidak Bapak Ibu? Nah inilah di restitusi inilah yang akan digali. Kenapa proses itu terjadi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nah ini ayah-ayah artis Bapak Ibu ya di sini. Kemudian Bapak Ibu, apakah tadi sudah di Bapak Ibu katakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, saya pakai fotonya yang ini antara hukuman dan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu dulu, hukuman atau tinggal dulu. Nah ini antara hukuman dan perbedaan konsekuensi restitusi. Saya ambil salah satu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, hukuman. Jadi dia sebenarnya tidak menerima. Konsekuensinya sesuatu hal yang terjadi. Kebulan pasti akan restitusi. Ketika restitusi menggunakan restitusi akan merupakan pilihan. Dia akan memberikan, kita akan memberikan pilihan kepada mereka mau masuk atau bukan. Itu maksudnya restitusi. Nah, bagaimana dengan hubungan penghargaan? Orang sok ayatnya Bapak Ibu nanti setelah sok ayat nama tidak perlu baca di perpustakaan, itu kan penghargaannya kan harusnya biasa masuk langsung rumah baca Quran, ilmu penghargaan Bapak Ibu. Nah, apakah penghargaan itu akan berdampak bagus? Yang sebut hukuman juga itu penghargaan, sehingga penghargaan, tapi itu betul. Ini wujud, kurang yang wujud pada Bapak Ibu. Biasanya penghargaan ini suka diterima sekali, tapi ketika pasti setengah. Nah, menurut konsep harus hukuman oleh penghargaan ada 6 yang terjadi. 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke lah, hukuman dengan penghargaan jangka pendek ya, beri penghargaan. Tapi sejarah jangka panjang misalkan itu tidak bagus. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Contoh, telah dikasih bonus macam itu sekali oke, buka 2 bonus macam oke, buka dulu pada kedua. Itu akibat yang muncul. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Akhirnya kan keselnya kamu orang Bapak Ibu. Pasti kita baca, pasti kita baca terus. Di benaknya akan muncul dendam pada, jadi hubungannya dia tidak baik antara anak kita. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Kan anak belum tentu ingin yang membaca, ya. Ada juga kan anak yang kegiatannya pengen bukan membaca, kreatif dengan tangannya, kreatif dengan suaranya dan sebagainya. Itu akan membunuh. Yang kelima, penghargaan menghukum. Sebenarnya pada dasarnya menghukum kan, kita macam menghukum itu juga. Yang keenam, motivasi dari dalam diri intrinsik.
Ini yang harus menjadi andalan, yaitu penghargaan menjadi motivasi. Ini yang harus diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa stres itu istilah sebuah gejala menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, dari sekian restitusi yang bagus sangat dibutuhkan dan dibiasakan oleh diri kita seorang pengajar. Kemudian yang ketiga, tadi keyakinan kelas saya sudah contohkan di awal mengenai komitmen pengajar organisasi. Nanti tadi berbeda-beda. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu yang kita harus gali kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di mana ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Mungkin tadi saya contohkan, tadi yang kesiangan itu lantaran membuat makna yang bisa jadi butuh hidup dalam para tempat, dan ini akan terjadi Bapak Ibu yang dipikir, yang istirahat, Pak izin awaru, Pak izin awaru. Kenapa? Karena kebutuhan hidup. Yang kedua, merasa diterima dengan kasih sayang. Bapak Ibu, terkadang ada orang ayahnya berkurang dengan punya anak-anak kita, ada yang pengen ikut pengen. Nah itulah kebutuhan yang harus ayah musik berusahaannya bawah. Ya. Tapi ada juga yang tidak mau berusaha, atau yang ramah awet, ya. Dan yang ketiga, masalah kebutuhan kebebasan. Ada protes yang saya waktu saya pikir, Pak, gak puasa makan, makan di kantin, dihulai. Ya ada dalam, dan juga sakit. Itu kayak kebebasan itu lah, yang ayam, itu kan, itu kebebasan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Terkadang supaya viral Nabi yang fotokopi ada 2. Kemudian Pak izin fotokopi mana? Fotokopi. Jadi 2. Ada gitu, ya kan? Padahal memprint juga di perpustakaan bisa, tapi anaknya yang ke depan. Selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan ini Bapak Ibu terkadang dengan power anak itu ketika diberi sebuah keyakinan bahwa mereka bisa menjadi semangat. Jadi itu kebutuhan terkadang anak seperti ini. Itu ketika sok presentasi bebas materi wah awal itu anak orang pendiam, tapi ketika presentasi materinya bebas awal kemana-mana. Itulah penguasaan berkuasa. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi pertama yang benar-benar mudah-mudahan posisi ini menentukan Bapak Ibu kita dari besar ada perubahan. Yuk, posisi itu mana posisi kita ketika kita melihat posisi tertentu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi dirinya. Pada film kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masalah besar. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana terima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, pernah lakukan seperti itu Bapak Ibu? Jujur wae. Ya, pernah Ibu? Secara tidak sadar ada anak yang terlambat. Mana deui kan gitu ya. Betul Bu, ayah kita dengar di sini. Kita tadi itu. Ya, nah itu sebenarnya Bapak Ibu penghukum kita itu posisinya ada sebagai penghukum. Ya, nah sekarang Bapak Ibu posisi Penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah ini dampaknya itu akan ketika menjadi penghukum posisi kita. Yang kedua Bapak Ibu, di kasus yang sama ya, cuma caranya perhatiin Bapak Ibu perbedaan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu kita posisinya sebagai Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. baik. Posisi yang ketiga Bapak Ibu, posisi seperti itu. Sedikit berbeda, kasusnya yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi keempat Bapak Ibu pemantau kegiatan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi ideal yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol yang kita harus bisa lakukan. Ya, jadi posisi kita ketika kita menjadi piket, posisi kita kan tadi ada 5 ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau setiap hari pada posisi yang ke-1, ya tensi naik terus. Si A, naik, maksudnya saya tetap keluar. Ya, tapi kita harus menggunakan posisi kontrol. Kita harus tahu posisinya, kita harus bisa meyakinkan peserta didik bisa menyadari dengan dirinya. Bapak Ibu yang sama mengerti, dari 5 posisi ini ada strategi yang harus digunakan, yaitu dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini untuk menjadikan sebuah posisi kontrol. Mudah-mudahan tidak terbaca menimbul SN. Ya, pada bulan salib, biar saya bacakan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu meyakinkan keyakinan dirinya. Jadi Bapak Ibu ketika kita pikir ada anak, meyakinkan diri anaknya itu dia bersalah, yakin bisa memperbaikinya, maka itulah anak itu supaya bisa menyadarinya. Kemudian menstabilisasikan Bapak Ibu. Ketika anak sudah melakukan merasa bersalah, bagaimana langkah selanjutnya supaya dia benar-benar menjadi perbaiki. Ya. Nah, baru yang ketiga, Bapak Ibu melakukan tindakan efektif yang bagaimana seharusnya ke depan tidak terulang kembali. Begitu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi inilah yang bisa membantu kita ketika kita menjadi guru piket di depan dan melakukan tugasnya, di mana tugas kita sebagai guru pengajar. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan paparan yang tadi kita laksanakan mendapat manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga adzan maghrib sudah berkumandang, baru bisa selesai hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu sampai maghrib ini. Dan jangan dulu pulang, sholat maghrib dulu di sekolah Bapak Ibu supaya jauh-jauh ya. Demikian dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini menjadikan pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.